Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Karenina Putri Surya dengan NPM 062023400005 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Institut Bisnis dan Informatika Foskur 1957. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview serta memberikan pendapat saya terhadap kelebihan dan kekurangan sebuah jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar sistem operasi. Untuk jurnalnya sendiri sudah tersedia di sini, yang saya ambil contohnya dari Google Scholar yang berjudul Mengenal Komunikasi Multimedia dan Sistem Operasional Komputer Macintosh dengan penulis Iqbal Rahmat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, Jakarta. Sebelum lebih lanjut, kita akan membaca terlebih dahulu abstrak dari jurnal Mengenal Komunikasi Multimedia dan Operasional Komputer Macintosh. Abstrak. Paradigma saat ini di sebagian besar masyarakat kita adalah bertipikal watching society. Hal ini terlihat dari kurangnya minat baca. Kegiatan menonton dan mendengar lebih disukai dan lebih bisa dinikmati daripada kegiatan membaca. Hal ini menyebabkan sumber informasi yang isinya berupa teks dan gambar masih dirasa kurang mencukupi kebutuhan untuk sebuah sumber informasi. Sumber informasi dalam format multimedia, video dan audio saat ini telah menjadi kebutuhan yang mendesak seiring dengan kemajuan teknologi infrastruktur seperti broadband, akses, 3G, Wi-Fi, dan sebagainya. Demikian memang sesungguhnya bahwa multimedia itu sendiri mengubah hakikat membaca, di mana dengan multimedia menjadikan kegiatan membaca menjadi lebih dinamis dengan memberikan dimensi baru pada kata-kata menjadi lebih hidup, dengan menyediakan lebih banyak teks yang disertai dengan bunyi, gambar, musik, animasi, ataupun video. Kombinasi unsur-unsur tersebut dapat dirangkai dalam sebuah aplikasi atau software berbasis multimedia dan salah satunya dengan menggunakan sistem operasi pada produk Macintosh. Selanjutnya di sini ada pendahuluan, kemudian selanjutnya ada multimedia. Multimedia sendiri berasal dari kata multi yang berarti dari beberapa dan kata media memiliki arti pembawa informasi yang spesifik. Jadi singkatnya, multimedia memiliki definisi pembawa beberapa informasi yang spesifik. Menurut Vaughan 2004, multimedia didefinisikan sebagai kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan dan atau dikontrol secara interaktif. Definisi lainnya mengenai multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu, tool, dan koneksi link, sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Sumber dari Wikipedia. Komunikasi multimedia. Komunikasi multimedia itu suatu proses yang melibatkan elemen-elemen atau komponen-komponen sebagai pembawa beberapa informasi yang spesifik berupa kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, dan video dapat juga dimanipulasi secara digital yang dapat disampaikan dan atau dikontrol secara interaktif dengan komputer, perangkat elektronik, dan atau media elektronik lainnya. Selanjutnya di sini ada karakteristik multimedia yang terdapat 4 multimedia tersebut. Kemudian organisasi pengembang multimedia seperti multimedia membentuk CD-ROM atau berbasis web, multimedia berbentuk aplikasi interaktif, kualitas tinggi, game, aplikasi pendidikan, pelatihan komersial, situs web interaktif. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis multimedia. Jenis-jenis multimedia sendiri diantaranya ada multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, multimedia linear. Selanjutnya penggunaan multimedia di berbagai bidang kehidupan. Multimedia digunakan sebagai bisnis, sekolah, rumah, tempat umum, dan virtual reality (VR). Selanjutnya ada perangkat multimedia. Di sini ada beberapa perangkat-perangkat yang dibutuhkan seperti perangkat lunak atau software digunakan untuk menjalankan fungsi multimedia pada komputer. Contohnya
Perangkat itu sendiri ada Windows Media Player yang dapat digunakan untuk menjalankan CD atau DVD pada komputer kita. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware, CD, DVD, atau ROM digunakan untuk memutar berbagai jenis CD dan DVD. Yang kedua soundcard yang berfungsi sebagai alat untuk mengolah dan mengontrol suara. Yang ketiga ada kartu grafis, graphic card atau display adapter. Yang keempat ada TV tuner. Yang kelima ada speaker, pengeras suara. Yang ketiga di sini dari perangkat-perangkat multimedia ada kreativitas. Yang keempat ada organisasi. Dan pembahasan selanjutnya di sini ada sistem operasi Macintosh dan Apple. Macintosh adalah nama dari komputer yang dibuat oleh Apple Inc. Tidak seperti Windows yang dijual bebas dan dapat diinstalasikan ke hampir semua merek komputer, macOS hanya dapat diinstalasikan secara legal ke komputer Apple Macintosh. Setiap pembelian baru sebuah komputer Apple secara otomatis akan mendapatkan macOS beserta beberapa aplikasi bawaan, iLife Suite, Comic Live. Visi dari Apple adalah memberikan pengalaman digital yang terintegrasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan pendiri Apple, Steve Jobs, bahwa untuk perusahaan yang serius membuat software harus membuat hardware-nya sendiri juga, sehingga kombinasi software dan hardware membantu pengguna Mac untuk merasakan pengalaman komputasi yang lengkap. Produk AirPods Express, Apple TV, iPhone, dan desktop serta portable komputer berada dalam sebuah pengalaman digital yang terintegrasi. Selanjutnya, standar teknologi Macintosh. Sistem operasi yang dibuat khusus untuk mendapatkan akselerasi yang prima, penggunaan prosesor Intel dual-core menjadikan standar bagi semua produk Apple. Yang pertama, prosesor yang cepat. Yang kedua, ada grafis luar biasa. Yang ketiga, ada sistem operasi paling canggih di dunia. Selanjutnya, ada hardware Apple. Selanjutnya, aplikasi multimedia dalam Macintosh iLife. Semakin majunya teknologi komputasi membuat komputer mampu berinteraksi dengan penggunaannya dan lebih interaktif. Kemampuan prosesing yang semakin cepat membuat komputer mampu menjalankan antarmuka grafis yang lebih mudah dimengerti oleh kalangan awam. Dengan demikian, fungsi komputer sudah bergeser tidak lagi hanya sebagai mesin hitung saja, tapi juga sudah digunakan untuk keperluan hiburan dan multimedia, seperti untuk bermain game, memutar video, mendengarkan musik, sampai untuk keperluan pengolahan video. Kegiatan yang melibatkan multimedia ini secara tidak langsung juga telah membentuk gaya hidup baru yang sering disebut sebagai digital lifestyle, gaya hidup digital. Apple sebagai salah satu produsen komputer ternama memiliki produk yang memungkinkan penggunaannya untuk berekspresi dalam dunia digital. iLife sendiri merupakan paket aplikasi lengkap multimedia yang terdiri dari iTunes, iMovie, iPhoto, iWeb, iDVD, dan GarageBand yang dirancang untuk memenuhi gaya hidup digital. Macintosh Operating System X, atau sekarang yang dikenal sebagai macOS, dapat dibagi menjadi 4 bagian komponen utama, yaitu dock, desktop, menu bar, dan Finder. Di sini yang pertama ada desktop, kedua ada dock, yang ketiga ada menambahkan aplikasi ke dock, keempat menghapus aplikasi dari dock, kelima menu bar, dan yang terakhir ada Finder. Yang terakhir, kesimpulan. Macintosh merupakan produk yang diciptakan dari perusahaan IT bernama Apple. Sebagai perusahaan yang mampu menciptakan sebuah perangkat keras atau hardware dan software dalam sebuah komputer yang memiliki kemampuan standar yang berbeda dengan komputer lain pada umumnya. Macintosh mampu digunakan untuk membuat karya audiovisual multimedia berupa penyajian dan penggabungan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan sangat baik, sehingga sebuah tayangan berbasis multimedia dapat diperoleh semisal pada pesawat, televisi, digital, signage, gadget, maupun perangkat jenis audiovisual dan perangkat digital lain. Terakhir, di sini ada daftar pustaka dari Aulia Masna, Dirgayuza, Setiawan, Ghazali, Syedam, Iwan Binanto, Popo, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pendapat saya mengenai kelebihan serta kekurangan dari jurnal mengenal komunikasi multimedia dan sistem operasional komputer Macintosh. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu topik yang relevan.
Jurnal ini berhasil mengungkap isu penting mengenai pergeseran perilaku masyarakat menjadi watching society, yang dimana masyarakat lebih suka atau lebih cenderung menonton dan mendengar daripada membaca. Yang kedua, keterkaitan dengan aplikasi praktis. Penulis jurnal ini bisa menghubungkan pembahasan teoritis mengenai multimedia langsung dengan platform spesifik, yaitu sistem operasi Macintosh. Hal ini memberikan konteks implementasi yang jelas tentang bagaimana konsep multimedia dapat direalisasikan melalui perangkat lunak dan keras tertentu. Jurnal ini juga menjelaskan berbagai bidang kehidupan yang memanfaatkan multimedia seperti bisnis, sekolah, rumah, tempat umum, hingga virtual reality, yang menunjukkan luasnya penerapan ilmu yang dibahas. Namun, selain kelebihan, terdapat juga kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, tidak adanya metodologi penelitian. Seperti penulis jurnal juga tidak mencantumkan metode penelitian, misalnya jenis penelitian atau teknik pengumpulan data atau analisis. Hal ini yang membuat pembaca tidak dapat menilai validitas atau kebaruan temuan ilmiah jika ada. Yang kedua, keterbatasan analisis mendalam pada Macintosh. Meskipun sistem operasi komputer Macintosh menjadi bagian dari judul, pembahasan mengenai Macintosh di bagian akhir terasa terlalu deskriptif dan singkat. Tidak ada analisis perbandingan yang kuat mengenai keunggulan Macintosh atau sistem operasi lain dalam konteks komunikasi multimedia yang seharusnya menjadi fokus utama sesuai judul. Ketiga, penggunaan sumber non-akademik. Penulis juga menggunakan Wikipedia sebagai salah satu sumber definisi multimedia dalam penulisan karya ilmiah formal. Penggunaan sumber yang tidak melalui proses peer review seperti Wikipedia dianggap sebagai kelemahan dalam kredibilitas akademik. Terakhir, struktur pembahasan dasarnya. Sebagai besar, isi artikel ini ataupun jurnal ini membahas definisi yang sangat mendasar yang mungkin sudah diketahui oleh audiens akademik di bidang komunikasi. Hal ini dapat membuat artikel terasa terlalu introductory atau bersifat pengantar. Demikian review saya untuk jurnal Mengenal Komunikasi Multimedia dan Sistem Operasional Komputer Macintosh. Ini alasan saya dalam memilih jurnal ini karena saya sendiri saat ini memakai MacBook, yang dimana sistem operasi dari MacBook ini juga Macintosh atau sekarang macOS. macOS yang saya gunakan saat ini adalah macOS versi 10.15, yaitu Catalina, yang mana ini menjadi lebih relate bagi saya pribadi. Baik, segitu saja review saya untuk jurnal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.